Pembahasan ke-10 yaitu Hukum 1 Newton. Bila resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0 atau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda, benda itu akan diam selamanya atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Fenomena tersebut dijabarkan dalam Hukum 1 Newton. Hukum tersebut berbicara tentang konsep kelembaman benda, atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk merubah posisinya. Dari pengertian hukum tersebut, kalian tentu dapat memahami apa yang dimaksud dengan kelembaman, bukan? Semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam, dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum 1 Newton pada prinsipnya menginformasikan kepada kita tentang adanya keberadaan besaran yang dinamai massa. Karena sifat kelembaban ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Keadaan gerak dapat dipresentasikan atau diterangkan oleh nilai kecepatan. Jadi, secara sederhana, sifat kelembaban suatu benda sebenarnya adalah mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya. Semakin besar kelembaban benda, maka semakin malas benda tersebut bergerak atau mempertahankan sifat kelembabannya. Untuk dapat menggerakkannya, diperlukan pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatan benda. Semakin besar massa, maka benda semakin lembab. Itulah penyebabnya bahwa kita sangat sulit mendorong benda yang memiliki massa lebih besar daripada benda yang memiliki massa yang lebih kecil. Pembahasan selanjutnya yang ke-11, Hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton belum membahas penyebab benda bergerak atau berhenti. Kita memerlukan hukum selanjutnya yang menjelaskan perubahan keadaan gerak benda. Hukum tersebut menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja gaya. Gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Hukum tersebut dikenal dengan nama Hukum 2 Newton. Besaran penting dari Hukum 2 Newton adalah yang disebut sebagai percepatan. Percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Ketika kalian mendorong meja di depan kelas dan meja tersebut bergerak sesuai dengan harapan kalian, maka gerak meja tersebut memenuhi Hukum 2 Newton. Hukum 3 Newton. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Hukum yang mengatur konsep tersebut di atas sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Secara sederhana, bunyi Hukum 3 Newton tersebut menyatakan, untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama, tetapi berlawanan arah. Ungkapan di atas dapat dituliskan dengan rumus F aksi sama dengan minus F reaksi, atau gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi.